Bapak dan Ibu penguji. Selamat datang di presentasi Excellence yang akan berjalan selama 1 jam ini. Izinkan saya, Marcelino Arli Henderson sebagai moderator dan John Evan Chandra sebagai notulis untuk memimpin jalannya presentasi ini. Presentasi kali ini disajikan oleh kelompok 36 dengan judul Dampak Pemberian Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, Scooby, dan Kombucha sebagai sumber probiotik tambahan pada sampah organik terhadap massa dan nilai gizi makro. Pada kesempatan kali ini, presentasi ini akan diuji oleh Ibu Bogi selaku penguji materi dan Bapak Hartono selaku penguji bahasa. Sesi ini akan dilanjutkan dengan presentasi yang disajikan selama 20 menit, lalu dilanjutkan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, penguji bahasa selama 8 menit, dan audiens selama 10 menit, ya, dan akan diakhiri oleh tanggapan orang tua presenter selama 5 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan waktu selama 20 menit kepada presenter. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Selamat siang Bu Bogi, Pak Hartono, orang tua dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok RP36 dan hari ini kita ingin berbicara tentang dampak pemberian Scooby dan Kombucha sebagai sumber probiotik tambahan pada sampah organik terhadap massa dan nilai gizi maggot. Nama saya Theodora Minata dari 12A6 nomor absen 29 dan bersama saya adalah teman-teman saya. Nama saya Abdul Watian dari 12A3 absen 1. Nama saya Henry Ananda Edith dari 12 IPA 3 absen 15. Dan saya Jan Nadir Malik dari 12 IPA 3 absen 19. Terima kasih dan sekarang kita akan melanjutkan presentasi. Nah, berikut ini adalah daftar isi dari semua yang kita akan bahas hari ini, mulai dari latar belakang dan tujuan eksperimennya kita, metode ilmiah yang kita gunakan, analisis data yang kita dapat dari eksperimen ini, dan terakhir adalah pembahasan dan saran untuk proyek selanjutnya mengenai materi ini. Nah, saya ambil alih pendahuluan ini. Pertama, lalat. Saya yakin hadirin semua ini tahu bahwa lalat ini kayak hama yang sangat mengganggu. Mereka itu mengganggu masyarakat di seluruh dunia dan terutama di tempat-tempat yang lebih hangat seperti negara tropis dan subtropis. Nah, lalat ini keberadaannya saja sudah dapat mengurangi nilai estetika suatu tempat. Dan jika mereka menghinggapi suatu makanan, mereka bisa mengkontaminasinya dan dapat menyebarkan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi manusia. Akan tetapi, lalat ini sebenarnya sangat berguna bagi manusia. Tapi bukan bagi lalat fase yang dewasa ini, tetapi fase larvanya yang biasa disebut sebagai maggot. Ini memiliki potensi yang sangat besar karena sifat-sifat yang sangat menariknya ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai maggot selanjutnya. Maggot seperti yang aku bilang merupakan fase larva dari lalat black soldier fly atau BSF. Nah, dari lalat ini memiliki 4 fase: telur, larva, pupa, dan dewasa. Dan seperti yang aku bilang, kita akan memperhatikan fase larva ini. Mengapa? Karena kemampuan-kemampuannya mereka yang sangat banyak ini, seperti contohnya itu adalah kemampuan mereka untuk mendegradasi limbah organik. Mereka ini mampu untuk memakan sampah organik dengan cepat, tapi juga dengan bersih, karena mereka mampu mencerna bakteri-bakteri yang berbahaya seperti Salmonella dan E. coli, sehingga limbah ini menjadi lebih aman bagi manusia dan bagi lingkungan sekitarnya. Tapi tidak hanya itu, karena bahkan sampai mati pun maggot ini sangat berguna. Terutama ini dapat dilihat di bagian sini, karena mereka itu memiliki nilai gizi, nilai protein dan lemak yang sangat tinggi, sehingga mereka bagus untuk dipakai sebagai pakan ternak. Mereka bisa menjadi pakan ternak alternatif yang mudah, murah, tidak berbahaya, dan cukup bergizi untuk dimakan oleh ternak. Dapat dilihat contohnya itu seperti di peternakan lele yang sekarang ini sudah banyak menggunakan maggot sebagai pakan alternatif mereka. Nah,
saya sekarang ini baru menjelaskan setengah dari eksperimennya kita. Setengahnya lagi merupakan variabel kombucha dan SCOBY. Apa itu kombucha dan SCOBY? Nah, saya membawa ini. Ini adalah SCOBY dan kombucha. Kombucha ini adalah cairannya. Ini adalah larutan teh dan gula yang difermentasikan dengan bantuan ragi dan bakteri. Sedangkan SCOBY merupakan koloni dari ragi dan bakteri tersebut yang membentuk lapisan gel yang mengambang di atas kombucha, seperti yang dapat dilihat di gambar sini juga. Nah, SCOBY atau lebih tepatnya ragi dan bakteri di dalamnya itu berperan penting dalam mengubah teh dan gula ini menjadi kombucha yang penuh dengan vitamin, mikronutrisi, dan asam-asam organik lainnya. Kombucha ini saking bergizinya, dapat dilihat dari penelitian Ramadan bahwa saat dia memberikan kombucha dalam pakan ikan lele dia, itu dapat diperhatikan bahwa ikan lele tersebut mengalami pertambahan dalam tingkat pertumbuhan, laju pertumbuhan, dan berat badan. Maka dari itu kita mencoba untuk mereplikasikan eksperimen tersebut dan melihat apakah kita dapat meningkatkan massa dan nilai gizi maggot dengan memberikan kombucha dan SCOBY ini kepada maggot. Untuk melihat bagaimana kita melakukan ini akan dijelaskan dalam metode ilmiah oleh teman saya, Henry. Baik, Mas Din. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kami. Nah, dalam metode penelitian saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, variabel, parameter, dan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, jenis penelitian yang kita lakukan yaitu penelitian kuantitatif komparatif. Kenapa? Karena kita akan membandingkan data maggot yang tidak diberi perlakuan dengan perlakuan SCOBY dan perlakuan kombucha, dan kita akan menganalisis kayak apakah ada pengaruhnya terhadap nilai gizi maggotnya. Nah, menurut tim biologi kelas SMA Canisius terdapat 3 variabel dalam sebuah penelitian, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nah, dalam penelitian ini variabel bebas akan ditentukan oleh SCOBY dan kombucha ini. Nah, sedangkan variabel terikat akan digunakan larva maggot karena terikat ini mengartikan bahwa variabel ini akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, sedangkan variabel kontrolnya kita bisa gunakan untuk pada besar agar tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, dalam penelitian ini fokus kami itu berada di kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Ya, di mana ketika molekul ini itu bisa memberikan kayak gambaran kualitas sebuah maggot ini. Nah, dalam langkah-langkah yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu seperti kombucha SCOBY, larva, wadahnya. Nah, lalu kami akan kayak memasukkan SCOBY ini ke dalam wadahnya yang totalnya ada 15, yang dimana masing-masing tuh berisi 50 gram. Nah, masing-masing wadah ini akan diberikan sampah organik sebanyak 500 gram sebagai bahan pangan mereka. Nah, dalam setiap wadah 15 wadah ini akan dibagi menjadi 3. Jadi masing-masing itu ada 5 gitu. Yang pertama yaitu kontrol, yang kedua adalah kelompok SCOBY, dan yang ketiga adalah kelompok kombucha. Nah, untuk kelompok SCOBY dan kombucha ini akan diberikan tambahan yaitu sebanyak 50 gram dari masing-masing kelompoknya sesuai dengan kelompoknya, yaitu seperti kombucha dimasukin tambahan 50 gram kombucha dan SCOBY ditambahkan 50 SCOBY. Nah, perlakuan ini akan dilakukan selama 16 hari, di mana akan dilakukan setiap 4 hari sekali. Maka dari itu kami akan melakukan perlakuan sebanyak 4 kali. Nah, pada hari terakhir yaitu hari ke-16, dari 50 gram maggot ini 20%-nya akan diambil. Lalu kita akan gunakan untuk diteliti, yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita gunakan itu
lalu kita kayak keringkan gitu. Gitu. Nah, hasilnya tuh nanti kita akan seperti ini. Yang dimana kita akan menimbangkan massa-massanya setiap meganya, lalu kita akan menganalisis nilai gizinya mereka di laboratorium kesehatan daerah Jakarta Pusat. Nah, kita akan menggunakan paket varian untuk menganalisis ini yang terdiri dari kadar karbohidrat, protein, lemak, kadar air, dan kadar abu. Nah, mungkin dipikirkan kayak kenapa kita harus menambahkan kadar air dan kadar abu? Karena setelah kami teliti bahwa ada pengaruhnya juga dalam nilai gizi Megat yang akan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Albi. Maka dari itu untuk Albi dipersilakan. Baik, terima kasih Henry atas penjelasan metodologinya. Sekarang kami berlanjut pada hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil perolehan data dan hasil analisis pada penelitian kami. Dapat dilihat, ini berupa tabel yang berisi data-data mentah dan hasil numerik dapat dari Megat. Megat ini, kami setelah ngebasari dan pertumbuhan maksimalnya, kami timbangkan dengan mengaca digital dan kirimkan ke lab Tesda untuk menghasilkan hasil numerik yang tidak ambigu dan konkret. Setelah ini, kami rata-ratakan pada bagian ini dan kami lewati dengan hasil dengan Windows SPSS versi ke-25. Pertama, merupakan uji normalitas yang mengecek eligibilitas data-data ini. Hasil dari eligibilitas ini menghasilkan p-value yang di atas 0,05 atau 5%, yang berarti semua data ini kami dapat bisa gunakan karena bersifat normal. Selanjutnya berupa perbandingan massa Megat, dan dapat dilihat pada grafik ini semua dari tiga grafik ini memiliki perbedaan yang signifikan pada sama lain ditandai oleh bintang ini. Arti dari bintang ini maksudnya adalah dua grafik ini memiliki perbedaan yang jauh sekali sampai dikatakan bersifat signifikan. Kontrol dengan nilai total massa yang paling rendah berupa 249,8 gram dan Scooby dengan 336,6 gram dan kombucha yang paling tinggi berupa 407 gram persis. Perbedaan ini sangat berdampak dalam hasil produk kami karena semua tiga kelompok ini berasal dari 50 gram yang sama. Akan tetapi kontrol dengan Scooby yang memiliki perbedaan yang paling drastis itu bersifat 62,93 gram kenaikan kombucha terhadap kontrol. Selanjutnya, perbandingan massa Megat ini juga berpengaruh pada hasil analisis berikutnya yang berupa presentasi kadar nilai gizi. Karena nilai gizi yang pertama berupa kadar lemak. Dan dapat dilihat pada grafik ini, kontrol memang tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada Scooby atau kombucha. Akan tetapi, Scooby dan kombucha sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dengan kombucha bernilai lebih tinggi. Hal ini bersifat berdampak pada hasil produk karena dengan kadar lemak yang lebih tinggi, ini akan berpengaruh pada pembentukan hewan karnivora, dan dengan kadar lemak yang lebih rendah seperti pada Scooby, hal ini juga lebih membentukkan pada hewan herbivore. Kaitannya dengan kadar karbohidrat itu juga sama karena pada grafik ini kontrol tidak memiliki perbandingan yang signifikan pada Scooby dan kombucha, tetapi juga dengan kadar lemak. Scooby dan kombucha memiliki perbedaan yang signifikan hanya terbalik dengan Scooby bernilai lebih tinggi. Hal ini juga membutuhkan pada hewan herbivore yang sebagian besar merupakan hewan pakan karena dengan kadar karbohidrat yang lebih tinggi, maka hal ini juga akan mempercepat laju pertumbuhan dari produk dan hasil produknya juga akan berkualitas lebih tinggi. Pada bagian terakhir saya merupakan kadar protein yang memiliki fungsi yang amat penting dalam pertumbuhan jaringan tubuh. Sayangnya, kontrol memiliki nilai kadar protein yang lebih tinggi daripada Scooby atau kombucha dan juga bersifat signifikan. Artinya kita tidak dapat mengabaikan hal-hal seperti ini. Namun, ketiga kelompok dari kontrol Scooby dan kombucha tetap memiliki kadar protein yang jauh lebih tinggi sampai dapat dikategorikan sebagai protein tingkat tinggi. Juga, karena perbedaannya yang sangat drastis pada total massa Megat sebelumnya, jumlah total protein dalam Scooby dan kombucha ini tetap melebihi daripada jumlah total protein pada kontrol ini. Sekian demikian, itu bagian saya. Silakan untuk bagian chat. Terima kasih Albi. Sekarang saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan kelompok kami. Sekarang saya akan masuk ke perbandingan kadar air Megat.
Dapat dilihat dari grafik kalau ada perbandingan atau perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok SCOBY dan juga kelompok kontrol dengan kombucha. Hal ini kelompok kami duga itu terjadi karena SCOBY dan kombucha sendiri itu mengandung air. Kadar air ini relevan karena menggambarkan kualitas keawetan dari bahan pangan. Kadar air yang ketinggian pada maggot SCOBY dan maggot kombucha ini itu berdampak terhadap turunnya kualitas keawetan bahan pangan karena memudahkan perkembangbiakan bakteri dan jamur. Dari sini juga kami menduga bahwa massa maggot SCOBY dan kombucha ini terdampak oleh kandungan air yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan memasuki perbandingan kadar abu pada maggot. Dapat dilihat dari grafik kalau sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kontrol dengan SCOBY, kontrol dengan kombucha, dan lain-lainnya. Kadar abu ini itu menunjukkan kandungan mineral di dalam bahan pangan. Dan kadar abu ini sebenarnya tidak cocok untuk hewan ternak khususnya ikan. Karena kadar abu yang tinggi itu akan membuat ikan memiliki kandungan mineral yang berlebihan. Sekarang saya akan memasuki bagian kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Jadi penelitian kami ini menunjukkan bahwa yang pertama, massa total dari perlakuan maggot dengan SCOBY dan kombucha itu melebihi yang kontrol. Kami menduga bahwa ini terjadi karena kami memberikannya SCOBY dan kombucha yang mengandung air sehingga beratnya bertambah karena kandungan air yang lebih tinggi. Yang kedua adalah perbandingan kadar gizi maggot. Jadi yang pertama adalah perbandingan kadar gizi maggot SCOBY yang bertambah di bagian karbohidrat tetapi menurun di bagian protein dan lemak dibandingkan dengan yang kontrol. Yang kedua adalah kadar gizi maggot kombucha yang bertambah di bagian lemak tetapi berkurang di bagian protein dan karbohidrat dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Yang ketiga adalah penelitian kami ini sebenarnya berkontradiksi dengan teori bahwa SCOBY dan kombucha itu adalah sebuah probiotik yang dapat menambah nilai gizi, dapat menambah segala nilai gizi. Dari penelitian kami itu terbukti bahwa ada beberapa tentu yang mengalami kenaikan nilai gizi, tetapi beberapa juga menurun. Dan yang terakhir, maggot perlakuan itu memakan sampah organik dengan tambahan air, sehingga tentu massa maggotnya yang perlakuan SCOBY dan kombucha itu menaik. Sekarang saya akan memasuki bagian saran dari kelompok kami. Jadi kami berharap bahwa peneliti selanjutnya itu dapat pertama menambahkan jumlah sampel penelitian. Kelompok kami melakukan 5 wadah per perlakuan dan kami menganjurkan peneliti selanjutnya untuk melakukan 8 wadah per perlakuan untuk menambah akurasi sesuai dengan rumus sampel yang berlaku. Yang kedua adalah menggunakan berbagai persentase SCOBY dan kombucha yang berbeda. Hal ini kami anjurkan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa mengetahui apakah ada persentase SCOBY dan kombucha yang lebih optimal. Dan yang terakhir adalah menggunakan sumber-sumber probiotik yang berbeda. Karena tentu SCOBY dan kombucha hanya 1-2 sumber probiotik yang berbeda, dan di dunia ini banyak sekali probiotik yang berbeda. Ini adalah beberapa sumber referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih yang berkenan. Baik, terima kasih kepada presenter karena telah memaparkan materi. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab bersama penguji materi selama 12 menit. Kepada Bogi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Jika saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu orang tua, terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian selamat untuk Austin, Albi, Henry, dan Jan Adiar ya, karena sudah menyelesaikan penelitian kalian dan bisa menampilkan presentasinya pada hari ini dengan baik dan lancar ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, tapi mungkin juga tanggapan ya. Jadi maggot ini larva ya.
Lalu kalau dalam penelitian kalian hanya sampai sebatas bahwa larva itu kemudian dimatikan, kemudian diberi ada 3 macam perlakuan ya, berarti ya, kontrol, dikasih SCOBY, sama dikasih makan kombucha. Terus nanti ini berapa lama mereka diberi perlakuan ini? Setiap 4 hari sekali. Enggak, tapi berapa lama total? Atau 16 hari. 16 hari. Lalu ini penasaran bagaimana bisa dapat magotnya? Atau ada yang jual telur larvanya atau telur lalatnya atau gimana? Iya Bu, ada yang menjual telur larvanya dan kita sudah membeli ribuan oleh di rumah Eja dan kita bereksperimen di tempat ini. Jadi emang kita tuh dari telur dapatnya. Lalu orang yang menyediakan telurnya biasanya buat apa? Maggot ini emang berguna untuk banyak hal. Emang ini bukan cuma pertama kali kita orang pertama yang membuat maggot, ini sebenarnya sudah aku bilang kan itu ada digunakan dalam pakan lele dan itu lain-lain. Jadi orang ada yang jual telurnya, orang beli telur, terus ditetasin sendiri, terus jadi maggot itu tadi larva ya, maggot itu larva ya. Terus larvanya ini misalnya buat makan lele, misalnya gitu ya. Oke. Saya belum pernah dengar jujur aja, baru tahu. Nah, tapi ini dari lalat yang tertentu ya, nggak semua lalat ya. Iya. Oke. Nah, terus kalian beri perlakuan, habis itu dapat. Jadi kalau dalam fase larva pasti dia akan berhenti di umur tertentu ya. Misalnya umur berapa hari gitu ya. Nah, terus setelah itu dipanen gitu ya. Dipanen, kemudian kalian kalian matikan, dikeringkan juga tadi ya. Dikeringkan, terus dibawa ke lab Kesda. Jadi yang melakukan pengukuran itu adalah lab Kesda ya. Iya. Jadi di lab Kesda itu kita nyerahin sampel, terus nanti kayak kita tes darah ya. Jadi keluar hasil dan bentuknya adalah yang ini lemaknya sekian, karbohidrat sekian, protein sekian gitu ya. Oke, nah kalau saya boleh berkomentar ya, ketika saya melihat judulnya nih wow banget ya, untuk level anak SMA ini wow banget yang judul yang seperti ini ya. Nah, yang saya bayangkan itu adalah kalian mengukur sendiri ya. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam RP ini, belajar di RP ini di level SMA itu adalah kalian sampai tingkat pengukuran dilakukan sendiri. Jadi bukan dengan menyuruh atau menyerahkan sampel kalau kamu menerima hasilnya. Kalau sekarang misalnya ibu bertanya gimana cara mengukurnya, kalian pasti nggak tahu karena kalian juga pasti nggak tahu alatnya kan. Nah, ada kemarin saya menguji ada penelitiannya itu mengukur keempukan daging dengan marinasi, ada yang pakai jahe, pakai nanas dan lain-lain. Terus ketika saya tanya sama mereka cara mengukurnya gimana? Nah, mereka bilang mereka memang nebeng di labnya UPH begitu, terus dia tunjukin alatnya dan dia bisa cerita, ini Bu alatnya, memang alatnya nggak bisa dia bawa ya pasti ya, itu alat yang nggak murah, yang nggak bisa dibeli online, kalau kita punya tuh enggak. Tapi dia bisa cerita alatnya kayak gini Bu, nanti ini dinaikin, nanti dagingnya itu, potongannya itu dimasukin ke sini, kemudian ditekan, lalu nanti keluar angkanya, misalnya begitu. Nah, tapi paling tidak si peneliti itu tahu bagaimana cara menggunakan alat yang dipakai untuk mengukur, ya. Jadi saya nggak tahu ya. Saya barusan yang sesi yang pertama tadi juga menggunakan jasa lab Kesda juga. Dia buat pakan ikan begitu, dari daur ulang tulang ayam kampung sama kulit udang, ya. Terus saya cuma bilang sama mereka, kenapa nggak di penelitiannya itu melakukan pengukuran yang kalau bisa lakukan sendiri? Kan bikin pakan ikan, bikin ada empat akuarium, ikannya sama semua, lele semua, misalnya gitu. Kita kan bisa beli bibit lele dengan ukuran dan berat yang sama, ya. Lalu masukin rumus Federer berapa jumlah sampel minimal, lalu ada kolom kontrol yang cuma dikasih makan apa, misalnya begitu, ada kolom yang dikasih makan tulangnya doang, tulang yang sudah diolah ya. Terus ada yang dikasih makan kulit udang yang sudah diolah, lalu ada yang 50-50 campuran di antaranya. Lalu dikasih makan dengan waktu yang sama, dipelihara dengan cara yang sama, kondisi yang sama, itu adalah variabel kontrol. Nah, nanti kalau udah
misalnya mau berapa lama, seminggu. Nah seminggu diambil, atau kalau mungkin kalau ikan seminggu belum kelihatan ya, mungkin 2 minggu. 2 minggu kemudian ikannya diangkat lagi begitu, kemudian ditimbang. Kan alatnya sederhana loh. Timbangan yang di rumah yang sederhana kan bisa ya. Timbangan dagang juga nggak apa-apa, nggak perlu yang sampai gram-gram banget gitu ya. Koma-koma itu nggak perlu. Tapi artinya sampai selesai pengukuran, sebagai peneliti kalian bisa cerita gitu loh. Jadi setelah 2 minggu ikannya kami ambil, kemudian kami timbang, lalu didapatlah data bahwa yang kelompok kontrol segini dan seterusnya ya. Meskipun memang, nah maka ini yang tadi saya bilang wow untuk ukuran SMA ya, karena memang ini memang harus sampai di lab universitas untuk bisa pakai alat-alat seperti itu gitu ya. Itu pun juga nggak kamu harus jadi mahasiswa di situ, harus ngurus suratnya dan lain-lain, kamu baru bisa pakai alatnya, nggak mudah memang ya. Cuma saya memang nggak punya ide untuk yang penelitian kalian ini apa yang mau diukur ya. Jadi sebenarnya mungkin massa yang bisa ya. Kalau massa kan ditimbang aja ya. Iya, ditimbang. Jadi menurut saya di level anak SMA tanpa mengecilkan arti ya, karena yang paling penting sebenarnya melakukan penelitian dengan benar itu yang paling penting ya, bukan soal judulnya yang hebat ya. Jadi maka kemudian berhenti pada terhadap massa PG. Kan itu ditimbang ya. Oh ternyata signifikan nggak, saya agak lupa tadi. Kalau terhadap massa signifikan, nah massa itu udah cukup. Menurut saya itu udah cukup banget, udah terlalu, bahkan itu udah hebat banget untuk penelitian di level SMA ya. Karena kalau nilai gizinya kan dikerjakan orang lain ya, kalian nggak melakukan. Kalau kalian ditanya gimana cara mengukur kadar protein, lemak dan lain-lain, alatnya aja jangan-jangan kalian juga belum pernah lihat wujud aslinya ya. Kalau cuman foto kan kalian bisa searching ya. Jadi itu. Nah kemudian yang berikutnya ada, nanti kalau soal bahasa dan lain-lain mungkin Ahron aja ya, saya bagian yang ini aja. Tapi saya mau menanyakan dua hal. Satu, saya ingin menanyakan pada kalian, apa kesulitan yang kalian hadapi dari waktu awal kalian, kan tahapannya itu bikin proposal penelitian dulu, kemudian baru melakukan penelitian sampai menyelesaikan jurnal. Ibu boleh tahu nggak apa kesulitan yang kalian hadapi? Boleh satu persatu. Mungkin boleh dari Jan Adia dulu, beruntang sampai ke Austin, boleh. Izinkan saya jawabkan pertanyaan Ibu ya. Oke, jadi untuk kesulitan-kesulitan yang saya alami selama proses RP itu jujur saja, ini kelompok kami ini itu sebenarnya tidak berencana banget. Jadi seperti misalnya saya tahu ada beberapa kelompok RP yang setelah tayang dan mungkin belum tayang, tapi mereka itu sebenarnya sejak kelas 11 itu udah berencana berkelompok bersama gitu. Jadi di dalam satu kelompok. Nah, kelompok kami ini sebenarnya baru dibuat itu saat kelas 12 semester 1. Jadi kesulitan yang saya dapatkan dari itu, dan saya yakin teman-teman saya ini juga merasa bahwa komunikasinya mungkin kurang erat. Jadi komunikasi yang sulit ini membuat pertemuan-pertemuan kami untuk mengerjakan RP ini semakin sulit, karena emang kami sudah kelas 12 harus fokus tentang universitas, banyak segala hal, dan tentu RP juga salah satunya. Tetapi untuk mencari satu hari saja yang dimana kami semua bisa bekerja sama itu sangat sulit. Nah, jadi itu komunikasi emang dari awal mungkin kami itu susah, tetapi saya yakin dan saya pede bilang sekarang kalau kami semua itu menjadi teman-teman yang sangat baik, dan saya rasa itu jawaban saya. Oke, terima kasih ya. Kalau menurut saya kendala saya dalam RP ini adalah saya merasa sedikit kesulitan dalam berkomunikasi dengan anggota kelompok, karena saya biasanya tidak suka kayak mengajak teman-teman, saya biasanya menunggu diajak. Tapi
setelah sekian lama akhirnya saya jadi mau mengajak mereka semua gitu buat ya bekerja bersama gitu. Nah, selain itu juga saya merasa kesulitan gitu loh dalam misalnya kayak saya waktu konsultasi itu kadang ditanya guru, nah itu guru konsul, nah saya sering kurang aktif gitu karena saya sedikit grogi gitu loh di depan guru. Itu saja sebenarnya. Oke, terima kasih. Jadi soal inisiatif Alwi. Menurut saya itu ada cara pembicaraan dan cara eksekusi presentasi saya. Karena lihat dari tadi saya itu gak status-status dalam katanya dan saya gak kayak gitu. Dan ini karena saya itu tidak familiar atau comfortable dalam bicara dengan publik ini atau public speaking gitu. Dan ini pasti saya merupakan kendala saya, tidak dalam presentasi saya tapi juga dalam komunikasi antara sama lain. Saya tidak terlalu jelas dalam arti pemikiran saya dan itu tidak lancar dengan perkataan saya yang dikeluarkan. Seperti itu saja. Oke, terima kasih. Masuk sampai penelitian ya? Jujur saja bagian paling sulit dari research paper ini menurut saya ini penulisan jurnalnya, karena saya ini sebenarnya bukan orang yang sangat pintar dalam literasi, bukan orang yang sangat mengerti dalam bahasa, dan selama ini saya tuh selalu membuat hasil penulisan itu entah tidak sepenuhnya menurut aku tidak sesuai gitu, atau hanya mengikuti orang lain saja. Dan ya kalau dalam RP ini saya belajar kalau harus dipaksa untuk belajar sih, tidak bisa mengandalkan orang lain, tidak bisa ya menerima begitu saja. Aku juga harus membantu dengan berat dalam kayak jurnal, dalam bukan berat ya, tapi membantu lah dalam jurnal dan dalam infografis dan segala gitu. Ya gitu aja sih itu. Dari proses ini RP kan setengah tahun berarti ya, kalian mengerjakan bersama-sama itu setengah tahun. Apa nilai hidup berharga yang kalian masing-masing dapatkan dari pengerjaan RP? Nilai hidup berharga yang kalian dapatkan ketika kalian mengerjakan RP. Artinya mulai dari awal ya menjadi proposal sampai penelitian sampai hari ini. Apa nilai hidup berharga yang kalian dapat? Nah, masing-masing ya, bukan kelompok. Boleh dimulai dari Alwi deh. Bergantian. Menurut saya nilai hidup yang saya dapatkan dalam kerjasama ini merupakan keteguhan atau perseverance. Karena ini memang benar, seperti Elson bilang, itu tulisan proposal harus dipaksa, itu tidak bisa kayak incomplete atau apa, itu memang harus paksa dan ada deadline-nya itu. Kedua, itu adalah keteguhan aja dalam komunikasi, dalam kerjasama. Itu sudah capek-capek ini dengan masalah dengan sekolah lagi, ulangan, latihan, pada mungkin di kelas 11 atau 10, kelas 12 itu lebih berat dalam pembelajaran materinya untuk perguruan tinggi. Itu menurut saya. Oke, baik. Henry boleh. Kalau pelajaran yang saya dapatkan itu yang paling utama yaitu jangan bermental deadline. Saya mengutip dari guru seni wajib saya waktu kelas 10, yang dimana dia mengatakan kepada saya waktu itu kayak kalau segala sesuatu, kalau bisa dikasih tugas, dikasih kerja kelompok apa segala macam, itu jangan mental deadline, jangan kayak nunggu udah waktunya deket baru mulai kerjain gitu. Jadi kayak misalkan kayak dari jauh tuh kita harus sudah kerja gitu loh. Jadi kayak saat apapun yang terjadi tuh kayak sudah siap dilalui gitu. Nah, yang kedua yaitu saya kutip juga dari teman saya itu kalau bisa itu jangan kayak memerintah kepada anggota kelompok, tapi mengajak. Kalau memerintah tuh biasanya mereka akan kerjanya kurang maksimal gitu. Tapi kalau mengajak biasanya mereka mengerjakannya itu dengan penuh hati gitu. Dan Jadi mungkin yang paling penting yang life value yang paling penting saya dapatkan itu emang komunikasi.
Jadi emang semester 1, kelas 12 semester 1 komunikasi antar kelompok kami itu emang berjalannya sangat sulit, dan hal itu menyebabkan kami ya masuk ke dalam permasalahan lah, saya bilang gitu. Dan karena tidak ada komunikasi yang solid antara kami berempat itu, ya saya jadi mungkin kurang percaya diri dan percaya terhadap kelompok. Dan saya yakin Albi, Austin sama Henry itu juga merasa yang sama, bahwa emang komunikasi itu yang membuat kami semua itu on the same track, jadi berpikir dalam satu arah. Jadi kami ingin menyelesaikan RP ini gitu. Dan mungkin emang kami telat dalam mempererat komunikasi untuk RP kami, tetapi saya sangat bersyukur kalau akhirnya kami berempat itu saling berkomunikasi antar sesama dan dapat menyelesaikan RP ini. Terima kasih ya. Austin. Menurut aku ajaran yang paling penting dari RP ini adalah inisiatif untuk mengambil setiap kesempatan dan tidak menunggu-nunggu untuk hari selanjutnya atau besok saja gitu. Karena mentalitas jadi kayak, karena RP ini tidak bisa cepat-cepat gitu, tidak bisa beberapa bulan sebelumnya baru mengerjakan atau udah hanya preparasi dikit terus tahun depan baru dilanjuti gitu. Ini harus panjang tahun, dan menurut aku itu ada hal yang saya tuh benar-benar harus perbaiki dari diri untuk lebih proaktif dalam mengambil pemimpin kayak kelompok ini. Terima kasih. Dari saya. Baik, selanjutnya sesi akan diberikan kepada Pak Hartono selaku pengunjung hasil. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Lain kali waktu juga kepada kami berikan ya. Terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada saya. Selamat, kalian berempat telah berhasil menyelesaikan sebuah RP yang akhirnya berhasil dan akhirnya bisa presentasi itu. Tadi kata bisa kalian patut disyukuri, itu yang pertama. Maka syukurilah itu, dan dengan telah mendengar kalian berempat tadi, semoga itu sungguh-sungguh kalian teruskan, karena hidup itu dalam perjuangan, tidak bisa begitu saja, semua harus perjuangan. Dan nilai-nilai yang telah kamu dapat sekarang ini saya harapkan terus kamu tingkatkan lagi supaya menjadi di masa depan. Kan karena manusia kan tidak bisa sendiri kan, pasti akan kerja sama, ya kan, pasti akan kerja sama, nggak bisa sendiri. Dan kalian waktunya akhirnya bisa bekerja sama. Kemudian kembali sekarang saya lihat ke bahasa. Nah sebenarnya kalian dari bahasa itu hebat, bagus, karena bisa presentasi bagus semua tadi. Hampir semua bagus dan cukup sangat percaya diri. Jadi itu sangat modal yang harus kamu syukuri dan kamu tingkatkan itu. Cuman sayang aja di akhir-akhir kamu kan telat ya kan, karena ini Satrimo baru kemarin. Ya, harusnya kan ini kelompok ini jadi tampil enggak, karena baru kemarin saya terima. Dan saya kaget juga ternyata hari ini sudah tampil, sehingga saya harus update juga melihat pembacanya. Hal seperti ini jangan ulang, tingkatkan ke depan, karena kamu punya modal yang bagus. Kemudian kombinasi ini dengan konsistensi dan ikuti aturan yang ada. Ini kan presentasi dalam bahasa Indonesia. Tujuan utamanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan? Baik dan benar. Jangan dicampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tadi dilihat kelihatan di mana? Kalian sangat tidak konsisten. Nah, di PPT kalian kan tadi judulnya bahasa Inggris, itunya bahasa Inggris, isinya. Nah, gunakan bahasa Indonesia semua dengan yang baik sehingga konsisten. Kalau memang bahasa Indonesia total in English, jadi itu jadi ada kesesuaian di situ, ada konsistensi di situ. Jangan
wow, tapi nah akhirnya kan jadi gitu. Kalau mau total bahasa Inggris, kita bahasa Inggris semua sekali ya, tidak apa-apa. Harus nyampaikannya bahasa Indonesia, sehingga konsisten, tidak gaduh-gaduh seperti tadi. Nah, kemudian kalimat yang ini pada bagian abstrak, ini diksi. Saya membaca pada kalimat mulai karena paling bagus pada yang paling banyak yang di atas itu saya baca aja nih sebagai media budidaya maggot dengan kaitannya dalam perubahan massa maggot dan nilai gizi. Nah, kalimat berikutnya penghasilan dari penelitian. Kan nggak pernah kata penghasilan. Penghasilan dari penelitian ini berapa juta, berapa miliar? Harusnya apa? Hasil. Nah, bukan banyak hasil dari penelitian ini. Nah, ini kan tadi bahasa baik yang benar. Apakah kalimat lanjutannya itu variabel tak terduga? Harusnya bagaimana? Kan bahasa yang pakai harus baku kan? Benar nggak? Tak terduga. Harusnya tidak terduga. Nah, jadi terus hipotesis awal dan membongkarkan itu kayaknya nggak pas juga ya. Membongkar Nah, terus berikutnya secara akibatnya tidak pas kan, dan secara akibatnya kan nggak bisa. Kemudian saya akan bekerjakan kesimpulan ini pada sehingga koma sehingga benar nggak pakai koma. Terus lanjutannya mulai kalimat kata awal kalimat meskipun demikian, coba kamu baca meskipun demikian akhirnya di mana, coba kamu kalau ini sebuah kalimat benar kamu bacanya juga kerja, coba bacalah secara keras, satu orang baca keras. Meskipun demikian, rata-rata masa total kelima sampel jauh melebihi kelompok kontrol dengan sekitar 1,5 kali lipat membuat jumlah. Coba baca dengan ini kan satu kalimat sama aja, coba diulang bacanya. Meskipun demikian, rata-rata masa total kelima sampel jauh melebihi kelompok kontrol dengan sekitar 1,5 kali lipat, sehingga membuat jumlah total protein, lemak, dan kalori keseluruhan melebihi kelompok kontrol. Oleh karena itu, meskipun hipotesis awal penelitian kami tidak dapat terdukung, harapannya penerapan praktis kultur media Berapa kilometer panjangnya ini? 3 baris, 4 baris. Iya. Nanti dipecah ya. Jadi kalimat yang sederhana tetapi pesannya jelas. Nah, jadi bisa sepanjang ini satu kalimat terus sampai akhir, ya kan? Terus, nah, kata di sekarang, kata di ya, didesak sama di dasar sungai, didesak di dasar sama nggak tulisan? Didesak nggak, kalimat didesak sama di dasar sungai, penulisannya sama nggak? Kata di berarti kan penulisannya sama nggak? Bedanya di mana? Ada spasi antara di sama kata. Yang mana? Itu di sungai. Di sungai, di dasar. Di dasar itu di dasar ya gabung. Nah,
Oh, Sepakat dasar dulu. sama ya. Oh. Sepakat dulu, di dasar dipisah terpisah. Oh, Dipisah digabung. Di dasar. Bisa. Bisa. Jangan didesak. Gabung. Nah, bedanya apa itu? Di Yang satu gabung satu. iya, yang digabung sama dengan dia apa? Sebagai apa? Ini nanti betul-betul kalian harus terapkan sungguh loh, karena kamu nggak bisa membedakan di luar. Digabung atau dipisah di luar. Kalau di luar, kalau di luar digabung kan berarti ada di luar. Enggak, berarti bisa ya? Oh ya, berarti dipisah di luar. Nah, yang dipisah itu sebagai apa dia? Itu buat kalau Sebagai kata depan. Sedangkan yang digabung sebagai prefix, sebagai itu kan itu kata kerja pasif, ya kan? Nah, maka dicek betul di antaranya dipisah digabung. Nah, dipisah. Nah, jadi kemudian terjalin juga ada yang teliti. Seperti di sini pada halaman itu kalimatnya yangnya 2 kali. Itu berarti kontrolnya harus betul-betul yang jelas gitu loh, ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu, nah, kemudian penulisan kata pemerincian, ya, seperti api, asap, abu, itu mana yang betul? Dengarkan saya aja. Seperti api, abu. Saat penulisannya bagaimana? api, api. Mulai seperti. Seperti api, api. Seperti tidak dulu. Bagaimana? Komanya di mana pertama? Bla 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 seperti api, abu, bara. Bagaimana menuliskan? Bagaimana? Koma dulu seperti. Bla 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 seperti api, bara, abu. Kayak bla bla bla, koma seperti api, bara, koma bara, koma api. Koma gas. Perhatikan, kamu menuliskannya itu semua tidak ada sebelum seperti semuanya tanpa koma kalian tulis. Ya, nanti betulin. Ya, jadi itu. Nah, penulisan di pada kesimpulan, ya. Sebelumnya bab terakhir kan isinya cukup kesimpulan, bukan bab terakhir menjadi saran. Kesimpulan dan saran jadi satu. Kemudian kalau mau subjudul kesimpulan, bawahnya lagi subsaran, bukan terakhir menjadi satu bab saran sendiri. Dibetulin nanti pembagiannya. Nah, dari hasil eksperimen di atas, bener nggak? Harusnya apa? Ini di atas, harusnya di atas, tapi bukan di atas. Kita membicarakannya kan yang sudah Kan nggak di atasnya itu. Di atas artinya menuju ke atas. Di atas. Jadi jangan menggunakan kata di atas. Ya. Nah, terakhir, penggunaan kata kami, kita itu hati-hati. Ini penelitian. Gunakan kalimat pasif sehingga tidak ada pelaku. Bukan penelitian. Dipasifkan. Tidak ada kita berarti kamu ngajak kita semua terlibat di situ. Padahal kan enggak. Ya.
Jadi itu nanti yang harus kalian apa. Nah, kemudian judul dan gambar itu didekatkan. Jangan di sini tabel 1 gambarnya di halaman berikutnya. Di layoutnya harus judul tabel, bawahnya langsung nempel, bukan ganti halaman. Jadi nggak boleh, ganti halamannya nggak bisa, apalagi ganti lembar nggak bisa. Ya, jadi itu yang terakhir sekali lagi tadi kan satu kata masing-masing. Tolong apa yang Anda dapatkan setelah capek dan tadinya nggak kenal dan kemudian setelah berkomunikasi akhirnya bisa coba masing-masing merumuskan satu kata yang ungkapkan bahwa kalian telah berhasil menyelesaikan atau ini sia-sia. Hore. Hore. Oke, terus Akhirnya. terus Apa ya? syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu Muji karena telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Dan sekarang sesi tanya jawab dengan audiens. Ini sih saya Mika Marco Ferdinand dari kelas 10-4. Saya ingin bertanya, kan yang dipakai kan maggot atau fase-fase sebelum lalat, dan lalat kan nggak dipakai kan? Karena maggot kan katanya tadi ada whey protein dan lain-lain kan. Kenapa pada saat menjadi lalat protein semua itu hilang? Apa yang menyebabkan lalat sendiri itu tidak bisa dipakai? Baik, saya akan menjawab. Jadi ini itu kenapa lalat kita tidak pakai sebagai pakan? Itu karena tubuhnya mereka itu punya lebih banyak keratin dan lebih keras gitu. Jadi lebih tidak baik untuk digunakan sebagai pakan. Tapi ini sebenarnya bukan 100% tidak berguna ya lalat dewasa ini. Karena cangkangnya saat dia lepas dari pupa pun dapat digunakan sebagai pupuk. Jadi ini tuh sebenarnya BASF itu 100% zero waste sebenarnya. Dan alatnya sendiri juga dapat digunakan untuk mendapat telur untuk maggot selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada para audiens karena sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang, apakah ada orang tua yang ingin memberikan sepatah dua patah kata kepada kelompok presenter? Oh, itu Bapak wajib satu-satu. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan apresiasi kepada kelompok 36. Akhirnya alhamdulillah dia bersyukur ya. Dia karena saya terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menjadi yang menang. Kalian sudah berada di final step sebelum masuk ke perguruan tinggi dan masuk ke kehidupan yang sudah. Satu kata yang tidak didapatkan mungkin di kelompok lain dan kalian dapatkan apa? Adaptasi. Jadi di dunia nyata itu tidak bisa diatur kita akan bekerja di kelompok yang sama 3 tahun sebelumnya. Tidak bisa diatur kita akan bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin satu frekuensi. Tapi adaptasi itu penting. Jadi bagaimana
kalian mengalahkan tantangan yang ada, beradaptasi dalam kelompok yang tidak saling dekat, kemudian juga masalah-masalah dan berhasil, itu adalah kunci yang paling penting. Contohnya pandemi kemarin, siapa yang tahu kita pandemi hari ini? Tapi kita beradaptasi. Jadi satu hal yang kalian pelajari nanti adalah bagaimana kalian beradaptasi, survive, dan terlepas dari apapun penelitian itu yang paling penting yang bisa kalian. Itu saja. Terima kasih. Pasti mau mamanya yang ngomong. Saya bapaknya Austin. Saya appreciate dan congratulations ya. Meskipun semuanya ini istilahnya jatuh bangun nih, mulai dari pekerjaan, penelitian, sampai ada banyak tantangan ya, sampai terakhir pun masih dikasih tantangan kebersamaan. Dan saya appreciate kalian bisa mengesampingkan semuanya menjadi lebih dewasa. Terus terang nggak semua anak-anak bisa seperti ini gitu. Ketika dikasih tantangan atau gila nih udah deket tapi disuruh ini suruh itu, wah banyak yang ngambek, banyak yang istilahnya itu oh enggak lah ngapain dong, kasih aja yang lainnya kerja. Tapi kalian tetap kerja sama, tetap selesai ini semua. Saya appreciate dan saya congratulations ya. Saya mamanya Jan, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya anak-anak, kalian berjuang till the end lah kalau menurut Tante, luar biasa. Karena benar sekali kita nggak nyangka ya tantangannya sampai segini, sampai ke akhir. Tapi ada satu hal, ini anak-anak yang kelihatannya nih punya benang merah yang sama. Mereka introvert semuanya sebenarnya. Jadi begitu dikumpulkan, dipaksa untuk ayo datang untuk bikin penelitian. Jujur, Tante surprise loh. Kalian itu tidak seperti sangkaannya Jan selama ini, ya kan? Bener kan? Ternyata begitu ke rumah, ngobrol, asik, main maggot. Ya walaupun pertamanya bau gitu segala macam, malah nggak mau pulang akhirnya. Dan bertahan sampai malam malah ngobrol, ya. Jadi benar sekali kata Tante Linda tadi ya, bahwa kalian tuh perlu beradaptasi aja, gak melulu orang itu seperti sangkaan kalian. Kenali, ya, dan be open. Ya di luar sana nanti lebih banyak lagi tantangan kayak gini ya, lebih banyak lagi praduga kalian terhadap orang lain yang mungkin tidak benar. Ya, jadi kenali aja lingkungan kalian. Jangan belum apa-apa udah bikin barrier duluan. Ya, pelajaran yang berharga kan sekarang berteman baik jadi. Ya, jadi saya juga mengucapkan alhamdulillah ya bahwa akhirnya blessing in disguise lah, bahwa di setiap masalah itu pasti ada solusi, pasti ada cerahnya. Dan tadi saya ngelihat kalimat ini nih bener banget nih, finding God in all things. Good luck to you. Jadi orang tanya mana pun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekali selamat kepada teman-teman semua. Semoga berhasil tidak hanya menyelesaikan arti, tapi tentu sudah belajar sesuatu. Dan tadi sudah disampaikan pembimbing Ibu Putri bahwa tidak hanya jujur dan keren, tapi juga sudah belajar mendalami suatu subjek sehingga dari sana bisa timbul kemudian. Mungkin dari adanya interaksi ini bisa saling lebih mengenal lebih dalam sehingga bisa mendapatkan kesamaan bahwa semua orang itu pada dasarnya sama, tidak ingin susah, ingin bahagia. Bahkan kalau dengan penelitian mendalam mungkin juga bisa menemukan hal yang sama pada Larat, pada Margot, bahwa sebenarnya juga tidak ingin susah, tapi ingin bahagia. Dan untuk itu selamat sekali lagi bahwa semua sudah berjuang
bisa belajar bagaimana beradaptasi seperti disampaikan nama Aldi, dan juga bagaimana bisa semangat berjuang seperti disampaikan Papa Austin, dan bersyukur Mama dan Aldian. Jadi selamat kali, semoga terus bisa belajar untuk membawa kebaikan untuk semua dan menemukan kasih dalam segala hal yang disampaikan di sini. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Oke, karena kita sekarang sudah berada di penghujung acara, kita berikan sekali lagi aplaus kepada kelompok 3. Saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada hadirin sekalian dan Bapak dan Ibu guru penguji karena telah hadir di presentasi kali ini. Saya meminta maaf jika ada salah kata saat memimpin presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.